Dan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi kelangkaan BBM di wilayah Jember dan sekitarnya, sudah bergabung melalui sambungan virtual Area Manager Communications Relations dan CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Ahad Rahedi. Selamat pagi Pak Ahad, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah sehat selalu, semoga kita dan selalu kita semua ya. Baik Pak Ahad, salam sehat. Bagaimana kondisi pasokan BBM hingga saat ini di sejumlah daerah di Jawa Timur, khususnya Jember dan sekitarnya? Untuk wilayah Tapal Kuda, Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, kami sampaikan bahwa kondisi pasokan per hari ini sudah lebih dari normal, dalam artian untuk rata-rata harian konsumsi kebutuhan BBM di Jember dan sekitarnya itu 982 kiloliter per hari, namun per kemarin kita sudah kirimkan sampai dengan 1.300 kiloliter per hari. Dengan harapan bahwa kami memberikan lebih ini agar supaya kami dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemarin mungkin ragu-ragu, kemudian mengantri secara berbondong-bondong di SPBU untuk dapat kemudian kembali membeli BBM per hari ini juga. Jadi kalau kita lihat antrian di SPBU seperti di belakang saya ini sudah mulai reda dan terurai gitu antriannya, Mbak. Baik Pak Ahad, terkait dengan penutupan jalur Gumitir yang disebut sebagai salah satu penyebab utama gangguan distribusi BBM di Jember, apa langkah konkret Pertamina untuk mengantisipasi gangguan serupa di masa depan, terutama pada jalur distribusi kritis seperti ini? Ya, sebenarnya penutupan alur ruas Gumitir karena rencana perbaikan jalan nasional itu memang perlu dilakukan karena aspek safety, Mbak. Khawatirnya jalur itu kan rawan longsor. Memang lintas utama untuk jalan nasional dari Banyuwangi menuju Jember, di mana terminal bahan bakar kami yang menopang BBM untuk daerah Tapal Kuda itu terletak di Banyuwangi, yang biasanya butuh waktu tempuh untuk pengiriman BBM 4 jam sampai dengan Jember. Namun pada saat penutupan dan juga beberapa situasi yang kurang menguntungkan di lalu lintas dan juga cuaca, terutama di jembatan Kelakah yang sedang perbaikan sehingga harus buka tutup untuk melintas. Kemudian jembatan Besuk yang maksimal tonase untuk dilintasi ada 15 ton. Kemudian juga yang kita tidak bisa prediksi, namun juga karena aspek safety, yaitu penundaan penyeberangan kapal ke Tapang Gilimanuk karena cuaca buruk di lautan. Nah ini yang kita memang coba terus mitigasi, terutama dengan tadi bahwa kami juga menambahkan armada mobil tangki yang jika memang waktu tempuhnya yang normalnya itu 4 jam lewat Gumitir, namun pada saat ini dengan situasi dan kondisi di lapangan lalu lintas yang terjadi, itu bisa menjadi 11 sampai 12 jam. Nah, kami terus menambah jumlah mobil tangki untuk meningkatkan ritase atau frekuensi pengiriman ke SPBU di wilayah Jember dan sekitarnya. Itu yang kami upayakan, Mbak. Baik Pak Ahad, meskipun kondisinya saat ini sudah kembali kondusif, apakah ada jaminan dari Pertamina bahwa kondisi stabil ini akan bertahan? Mengingat tentunya pastinya ada kebutuhan BBM di daerah seperti Jember bisa meningkat drastis ke depannya. Sebenarnya dengan angka konsumsi yang kita kirimkan 1.300 dibanding normal 9.800 kemarin itu sudah mencukupi, Mbak. Cuman memang yang masih memicu keresahan adalah adanya masyarakat yang masih khawatir, panic buying, kemudian ras berbondong-bondong menuju SPBU untuk mengisikan. Karena ada kekhawatiran pada saat nanti tidak membeli sekarang akan kehabisan. Kami sampaikan bahwa supply di seluruh 40 SPBU di Jember sudah normal, sudah ada dan tersedia. Memang antrian di beberapa titik masih ada, cuma memang itu lintas yang padat dekat dengan terminal, tengah-tengah kota, atau jalur lintas antar kota atau kabupaten. Jadi memang kami sampaikan bahwa yang kami upayakan termasuk penambahan jumlah mobil tangki sebanyak 96 mobil tangki untuk pengiriman ke wilayah Jember dan sekitarnya. Kemudian volume pengiriman yang kami tambahkan lebih dari normal, dengan harapan bisa mengurai antrian tadi, masyarakat tidak perlu khawatir lagi membeli sewajarnya sesuai kebutuhan dan tidak perlu berbondong-bondong menuju SPBU. Pun juga demikian hal yang terjadi di kabupaten kota sekitar seperti Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Harapannya juga tidak perlu kemudian warga Jember yang dekat dengan perbatasan di wilayah tersebut beralih membeli di luar Jember. Karena juga bisa memicu keresahan masyarakat di sekitar kabupaten yang lain. Baik Pak Ahad, sejauh mana koordinasi dilakukan antara Pertamina dan pemerintah daerah ataupun aparat keamanan untuk mengantisipasi panik buying dan penimbunan selama masa antrian kemarin? Tentunya pada tanggal 24-25 terjadi puncak antrian yang panjang gitu ya. Kami koordinasi dengan pemerintah daerah, Pemkab, Pemkot Jember utamanya, dan juga aparat penegak hukum Satlantas di masing-masing Polres, guna untuk memastikan bahwa situasi di lembaga penyalur kami di SPBU tetap kondusif, masyarakat tidak ras kemudian menimbulkan hal yang tidak kita inginkan bersama-sama. Kemudian juga untuk memastikan bahwa distribusi yang kami kirimkan dari berbagai wilayah untuk menopang Banyuwangi seperti dari Malang, kemudian dari terminal kami dari Surabaya, dari Tuban dan Madiun yang juga kemudian estafet mengirimkan mobil tangkinya untuk wilayah Jember dan sekitarnya,
Bahkan per kemarin kami juga sudah menerima pengiriman dari Jawa Tengah, terminal-terminal dari Maos, Rewulu, Boyolali, dan juga Semarang sudah mengirimkan mobil tangkinya untuk bantu menormalisasi supply di wilayah Jember dan sekitarnya. Tentunya ini perlu antisipasi terkait pengamanan dan pengawalan ya dari Satlantas tempat seperti pada saat melintas ruas-ruas yang ada kepadatan atau kemacetan. Jadi pengawalan pada saat mobil tangki mengirimkan itu juga kami koordinasikan dengan Satlantas di masing-masing Polres. Baik Pak Ahad, apakah Pertamina mempertimbangkan penguatan infrastruktur distribusi BBM di wilayah Tapal Kuda atau Jawa Timur bagian timur untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? Tentunya mitigasi terus kami lakukan dan juga lesson learned atas pelajaran situasi terkini di Jember yang sudah alhamdulillah sudah teratasi dan mulai mereda. Jadi memang itu terus dimitigasi terutama dengan penguatan armada mobil tangki. Jumlah armada yang bisa sigap atau diposisikan di kantong-kantong yang strategis untuk membantu membackup pada saat ada situasi lalu lintas yang memang di luar prediksi, kemacetan yang panjang dan juga yang lainnya tidak kita prediksi. Tapi juga koordinasi dengan berbagai pihak termasuk rencana-rencana perbaikan jalan skala nasional, perbaikan jembatan yang memang butuh resiko untuk mitigasi waktu tempuh dan jarak tempuh yang bertambah bagi mobil-mobil tangki untuk distribusi energi kami. Baik, kami akan terus memantau perkembangan langkah-langkah mitigasi kelangkaan BBM di Jember dan sekitarnya. Terima kasih Pak Ahad sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.